Apapun, kembali berjumpa dengan Dimas Satrio di Risalah Coffee Break edisi Selasa 3 Februari 2021. Kali ini kita kedatangan tamu Ustaz Amin Rasyidi. Beliau direktur dari Syirkah Ta'awuniyah Arisalah. Spesial kita hadirkan di Studio 1 Risalah TV. Kita akan membahas tentang tema ekonomi. Nah, kali ini temanya adalah ayo beli STA. Nah, STA itu apa? Nanti beliau akan sampaikan panjang lebar. Sebelum Dimas Satrio akan lanjutkan, bagi teman-teman yang ingin mendengarkan siaran ini bisa langsung di IG Instagram Risalah TV, Risalah_TV gitu ya. Atau juga bisa nanti untuk teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaan bisa 081347034714 dengan format coffee break _pertanyaan gitu ya, spasi pertanyaan. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini bagaimana? Sehat, alhamdulillah ya? Sehat walafiat, luar biasa. Kayaknya seger sekali itu, kayaknya sering olahraga di rumah. Insya Allah seperti itu, harus selalu menjaga kesehatan. Selalu menjaga kesehatan ya. Karena protokol kesehatan di era pandemi ini sangat penting tadi ya. Betul ya. Sedikit apa tuh olahraganya di rumah apa tuh? Saya biasanya ya kalau di rumah kecil-kecilan ya. Tapi kalau hari Ahad saya biasanya kesempatan untuk sepedaan. Oh, sepedaan. Gowes tadi ya? Gowes biasanya gitu. Berapa kilo? Ya sekitar 15 kilo ya. 15 kilo. 15 kilo. Jauh lumayan ya. Ya, PP itu 15 kilo ya, jadi itu lumayan untuk senam jantung gitu. Betul ya. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang di rumah jarang beraktivitas, ini memang olahraga gowes ini sangat efektif gitu ya. Betul. Jadi biar nggak mager selalu di rumah gitu ya, karena jarang aktivitas gitu ya. Iya. Nah teman-teman, tema kali ini kita menarik sekali. Kalau yang kemarin kita telah undang beberapa ustadz gitu ya, tentang pendidikan, kemudian pendidikan karakter juga. Nah ini tentang ekonomi. Nah kalau kita bahas tentang ekonomi ini panjang banget ya, karena ini pandemi dan ini eranya era peradaban baru gitu. Iya. Nah ada yang namanya STA, mungkin belum banyak yang teman-teman yang belum. Apa itu teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai saja dari studio ini. Nanti akan kami sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan masalah Syirkah Ta'awuniyah Arisalah atau yang disingkat STA begitu teman-teman nyebut. Kalau kita review ke belakang ya masalah Syirkah Ta'awuniyah Arisalah STA ini sebenarnya sudah muncul 12 tahun yang lalu ya. 12 tahun sudah 12 tahun yang lalu. Lama sekali berarti ya. Jadi sekitar bulan Mei tahun 2008 itu ketika ada musyawarah kerja Yayasan Arisalah Surakarta di Villa Tawangmangu. Kemudian dari yayasan ingin memunculkan sebuah UPT namanya ya, unit pelaksana tugas yang membidangi ekonomi begitu. Karena memang belum ada waktu itu, dan ketika kita masuk di Musker itu kemudian disepakati bahwa tahun 2008 itu kemudian dibentuklah Syirkah Ta'awuniyah Arisalah atau yang namanya STA ini. Ya. Nah, kemudian setelah ada ketok palu dari Yayasan Arisalah tahun 2008 itu, kita kemudian start mengawali STA ini pertama kali adalah di unit catering ya. Catering dulu pertama kali. Oh, pesanan ini ya untuk untuk siswa, gitu. Bukan. Ini khusus untuk siswa saja karena memang SDIT Arisalah waktu itu ya itu memang sebagai lembaga pendidikan yang kemudian mengelola di samping pendidikan juga anak-anak kan butuh waktu makan siang ya, itu butuh waktu untuk butuh waktu istirahat ya, itu kemudian ada acara makan siang itu. Nah, waktu itu kemudian diberikan kepada pihak ketiga. Nah dari situ kemudian yayasan melihat ini peluang ya, kemudian coba dikelola sendiri secara mandiri begitu. Akhirnya kemudian bulan Juli 2008 itu start kita mulai mengelola catering. Jadi pertama kali Syirkah itu ya catering anak-anak sekolah itu di Masjid Arisalah seperti itu. Ya. Kemudian berjalannya waktu ya, karena memang di lembaga kita di Arisalah ini dulu terkenal dengan
anak-anak yang tidak jajan begitu. Jadi sampai tidak ada kantin ya di Punya sekolah itu nggak ada. kebiasaan Ya, tidak jajan itu sembarangan. sudah apa nih terbentuk di wali murid juga. Di Arisalah itu dulu memang misalnya ya sekolah-sekolah tidak ada kantin juga. Tidak ada kantin sekolah. Tapi berjalannya waktu kita melihat anak-anak ternyata juga sering pada jajan ternyata. Karena mungkin bosen gitu. Iya, lah kemudian di tahun kedua nih runtutannya seperti itu ya. Tahun kedua kemudian kita mendirikan kantin. Kantin. Ya, kantin sekolah ya. Kantin sekolah. Walaupun ya ada apa ini kritik-kritik dari wali murid ya, tapi bagaimana daripada anak malah jajan liar di luar sekolah itu tidak pernah gitu ya. terkontrol ya. Akhirnya kemudian dari STA melalui apa nih kebijakan yayasan akhirnya kemudian mendirikan kantin sekolah seperti itu ya. Itu jadi memang tahapan-tahapannya itu kita lalui secara step by step gitu ya. Betul. Tidak langsung satu apa nih unit itu langsung mendirikan banyak unit kerja tidak, tapi perlahan-lahan begitu. Iya. Kemudian tahun berikutnya dulu waktu pengadaan seragam siswa itu juga dilibatkan adalah pihak ketiga ya. Kemudian yayasan sudah melihat karena sudah ada lembaga ekonomi di bawah yayasan, kemudian ya STA ini yang menghandle begitu. Kenapa kok nggak dikelola sendiri? Betul ya. Akhirnya ya kita Bismillah mengelola apa nih pengadaan seragam untuk siswa SD di Arisalah itu, baik yang ada di Surakarta maupun yang ada di Kartasura itu ya. Itu berjalan alhamdulillah baik ya. Biasa lo pertama kali trial and error tuh nggak ada masalah ya, tapi itu pasti ada sesuatu di situ begitu. Kemudian yang melaksanakan siapa tadi? Yang pelaksananya itu dulu kan kalau dari guru kan jelas guru sudah punya tugas ya. mengajar. Jadi yang menggawangnya dulu kan saya dengan teman-teman ya dari tapi yang orang-orang yang asal buku awal ini sudah ada yang keluar malah nih. Iya. Jadi yang awal itu memang saya ya. Jadi dulu waktu catering berdiri kan pakai prasmanan ya. Jadi anak-anak itu makannya di depan kelas itu. Prasmanan itu berarti Prasmanan itu enggak ambil sendiri? Ambil sendiri ya. Ambil Ambil sendiri itu kayak pakai piring, kemudian kita sediakan apa nih? Lauk, ada sayur, ada nasi itu ngambil sendiri sesuai dengan kemampuan anaknya sendiri-sendiri kan gitu. Porsinya beda-beda. Itu 10 tahun yang lalu berarti tahun 2008 ya? 2008 kita start itu ya. Itu masih kalau boleh tahu seporsi berapa dulu? Kalau di Arisalah itu Rp3.000 ya. Masih Rp3.000 ya? Rp3.000 sekarang itu. sudah berapa sekarang? Sekarang 7.500 satu porsi. Tapi kemudian sekarang berubah. Kan setelah berjalannya sekian waktu ini kita evaluasi untuk air minum, kita kemudian lemparkan ketika sistem maklun seperti malah berjalan dengan baik. Jadi perjalannya seperti itu untuk Sirkah tahun Arisalah. Saya ini sudah 12 menginjak tahun ke-13 ini. Saya di Sirkah tahun Arisalah ini. Tentunya ada berbagai macam usaha. Kalau tadi yang pertama dari mungkin seragam ya, kemudian ada ini sekarang toko. Mungkin ada lagi tuh atau yang mau atau yang dalam perencanaan ataukah? Terus yang lainnya adalah pengadaan barang itu termasuk ya. Pengadaan barang itu ya tadi ya seragam itu. Kemudian ada ATK ya. Alat tulis kantor, kemudian kita juga karena skupnya untuk internal kita termasuk pengadaan map untuk ijazah itu ya, atau sekarang yang namanya map itu untuk kurtilas ya, itu kita adakan. Kemudian juga untuk ijazah anak-anak itu ya, mapnya itu kita juga mengadakan itu, bahkan di cabang juga ya. Kalau untuk kebutuhan anak-anak apa juga ini untuk ATK ataupun yang lain ya, kebutuhan mereka juga. Di sekolahan itu ada koperasi juga ya. Jadi kalau kita di sini adalah toko Arisalah atau Risamat itu yang sering kita share ke wali-wali murid ya. Tapi kalau di SD Arisalah yang Surakarta itu ada koperasi di sana ya. Karena memang jangkauannya jauh di sana, tidak sedekat sini. Makanya sana ada ya, memang melayani untuk kebutuhan anak-anak sekolah ya. Jadi alat-alat tulis dan sebagainya ataupun seragam itu ada di koperasi SD Arisalah yang di Surakarta seperti itu. Kalau di sini memang langsung ke Risamat, karena memang dekat dengan SD Arisalah yang Kartasura seperti itu. Berarti berbagai macam kebutuhan masyarakat berarti ada di sini. Ada di toko ya, sembako itu ada di toko Risamat itu. Risamat ada. Kalau untuk antar produknya ada. Nah nanti itu masuk ke wilayahnya ya, masuk ke wilayahnya strateginya di toko dia terangkan begitu. Mau dilanjutkan. Kemudian kalau itu tadi ya berkaitan dengan masalah produknya di STA ya atau Sirkah tahun Arisalah seperti itu. Jadi ada 5 unit kerja atau produknya ada 5 itu. Kemudian
di era seperti ini ya, memang persaingan, kalau kita samakan persaingan dalam tanda petik ya, usaha itu memang luar biasa ya. Tapi kita memang kebijakan dari yayasan sebagai lembaga yang mengayomi STA ini, kita memang tahun 2020 kemarin masih mengharapkan bahwasanya target pasar kita adalah internal, karena kita ada keluarga besar Arisalah, yakni ada para ustadz dan ustadzah itu, dan juga ada wali murid. Yang setelah kita ada itu ada sekitar 1.300 wali murid ya. Itu yang ada di SD Arisalah maupun di SMP Arisalah. Itu sebagai pangsa pasar Sirkah Tahun Arisalah seperti itu. Nah, memang ini sebuah tantangan untuk Sirkah sendiri ya. Karena ternyata apa yang menjadi sebuah harapan kita ini belum bisa terwujud secara nyata begitu. Memang wali murid sudah mempercayakan pendidikannya di Arisalah ya, baik di SIP maupun di SMP. Tapi ternyata untuk urusan-urusan yang berbau ekonomi juga belum gitu lah. Nah, ini perlu disentuh kan begitu lah. Nanti bagaimana kemudian STA ini berdiri bisa juga masuk ke wilayah-wilayah itu ya. Nanti memang ini harus kita garap juga, karena memang kita ingin keluarga besar Arisalah ini baik dari guru karyawan maupun dari wali murid itu bisa kita rangkul bersama-sama untuk membesarkan unit ekonominya di Arisalah seperti itu. Itu memang ke depan akan kita garap seperti itu. Gitu Mas. Kita lanjut lagi untuk ini kan mulai ini era pandemi saya ngobrol kalau dulu kan memang kita perekonomian sangat bergerak nyaman gitu ya, tapi sekarang di era pandemi akan sedikit berbeda. Nah, tantangan Sirkah sedikit gimana untuk pandemi ini, adakah? Ya, memang kalau untuk pandemi ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian memang kita harus berpikir atau memeras otak bagaimana agar kita minimal itu survival ya. Jadi survive kita aja dulu ya. Jadi bisa bertahan hidup lah, bahasanya seperti itu. Kita memang kemudian mengatur beberapa strategi kemudian ya. Yang paling dampak terasa itu adalah di unit catering misalkan. Karena kita dari awal catering ini mengelola catering untuk siswa yang ada di SDT Arisalah dan SMP Arisalah. Ketika siswa libur otomatis kegiatan catering juga tidak ada otomatis seperti itu. Yang kantin pun sama. Akhirnya karena tidak ada kegiatan KBM, otomatis kantin juga libur lah. Di bulan Oktober tahun 2020 kita mencoba mengembangkan di kuliner ya. Kita pernah meluncurkan yang namanya lele crispy Bali-Bali itu ya. Pernah kita coba kita launching, jadi untuk mengangkat citra lele, kemudian biar kelasnya itu agak naik seperti itu ya. Tapi itu kita memang kemudian bermitra dengan pihak luar yang mempunyai bahkan resepnya sampai bumbu-bumbu dan sambelnya ya, karena memang itu spesial di sambal organik. Tapi setelah berjalan selama 3 bulan kita evaluasi ya, memang usaha di saat pandemi itu memang sebuah tantangan yang sangat luar biasa ya toh? Karena memang kondisi masyarakat sendiri ya sedang kondisi pandemi, otomatis pendapatan juga menurun. Nah, itu berdampak kepada semua usaha, saya kira seperti itu. Daya belinya pun juga lain. Menurun ya. Kalau beli kuota bisa jadi. Lah sekarang malah itu menjadi sembako yang ke-10 itu ya. Betul, kuota. Berarti Allah memberikan kemudahan untuk langkah-langkah selanjutnya begitu. Jadi di samping membidik mitra, kita juga membidik konsumen ya. Betul. Karena memang sekarang teknologi ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu. Ya, data sudah ada, kemudian teknologi untuk kalau dulu orang manual ya, mendatangi orang itu kan harus datang ke rumahnya dan sebagainya. Sekarang tidak ya. Orang bisa lewat HP. Iya, jadi produk-produk kita cukup kita desain, kemudian dalam bentuk katalog digital ya. Itu sudah langsung hari ini kita share, langsung bisa kebaca di para wali murid atau nanti orang-orang yang kita bidik sebagai konsumen kita ya. Dan kita alhamdulillah punya aplikasi itu yang auto prospek itu sangat membantu kita ketika kita memberikan informasi kepada
calon-calon konsumen kita begitu. Sudah ada aplikasi sendiri. Sudah ada ya. Autoprospect.com. Iya. Iya. Jadi proses itu kita kira-kira 5 detik ya untuk meng-share ke nomor pribadi itu 5 detik. Ya tinggal kalikan saja, nanti kalau ada 1000 nomor berarti butuh waktu agak lama begitu, karena setiap satu nomor kira-kira 5 detik itu. Ada keluarga gitu ya, dan semuanya jangan lupa tetap berolahraga gitu, tetap jaga jarak. Dan kita akan berjumpa di lain kesempatan. Dimas Satrio dan tim undur diri dari hadapan Anda. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.